Kita beralih ke informasi seputar eskalasi Timur Tengah, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang berkomunikasi dengan 7 negara untuk membantu menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, di mana hal ini terkait imbas memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Donald Trump menyebut langkah tersebut diambil setelah aktivitas kapal tanker minyak di perairan itu banyak terhambat akibat ketegangan militer yang terus meningkat. Dalam keterangannya kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump menilai negara-negara yang bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Teluk juga harus ikut bertanggung jawab menjaga keamanan jalur tersebut. Menurutnya, negara-negara yang selama ini menikmati aliran minyak dari kawasan tersebut tidak bisa hanya menjadi penonton ketika jalur distribusi energi dunia terganggu. Trump sebelumnya menyebut jumlah negara yang diharapkan ikut dalam misi pengamanan tersebut antara lain China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Sekitar 20% pasokan minyak global melintas melalui selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut. Ya pemirsa, kita ketahui memang memanasnya konflik di Timur Tengah ini bukan hanya soal minyak saja yang menjadi sektor yang terdampak pemirsa. Bukan hanya memperburuk situasi geopolitik global, namun konflik yang berlangsung ini juga mendorong peningkatan permintaan senjata di kawasan tersebut. Ini adalah sisi lain yang ingin saya sampaikan dalam presentasi di Nusantara Business Hour kali ini. Karena memang kita ketahui pemirsa kondisi ini bahkan sudah diantisipasi industri pertahanan global. Dan kita akan membahasnya dalam lonjakan belanja senjata di tengah bara konflik. Kita ke slide yang pertama. Ya pemirsa, ini adalah Alexander Segel, CEO at Rank. Ini merupakan CEO perusahaan pertahanan Jerman Rank yang memang dirinya sendiri menilai perang Iran dan memanasnya ketegangan di Timur Tengah dapat memicu lonjakan permintaan sistem pertahanan. Menurut Segel sendiri, konflik di kawasan tersebut berpotensi mendorong peningkatan belanja militer mulai dari sistem pertahanan udara, amunisi, sebutlah hingga kendaraan tempur darat. Rank juga merupakan salah satu pemain penting dalam industri militer global dan perusahaan ini memang diketahui memproduksi teknologi penggerak militer termasuk sistem transmisi untuk kendaraan tempur infanteri atau infantry fighting vehicle. Segel mengungkapkan perusahaannya sudah menerima pesanan prototipe kendaraan tempur baru dari salah satu negara Teluk pemirsa. Proyek tersebut disebut akan dikembangkan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan dan ini menjadi sinyal bahwa negara-negara Timur Tengah masih menjadi pasar strategis bagi industri senjata global. Lantas saya akan menunjukkan lebih jauh pemirsa bagaimana posisi dari Timur Tengah menjadi pasar dari industri pertahanan dan juga senjata. Dan grafis inilah yang telah saya hadirkan pemirsa perbandingan tren impor senjata antara kawasan global dari tahun 2000 hingga tahun 2024 dan grafis ini kita akan melihat posisi Timur Tengah atau Middle East dibandingkan dengan wilayah lain seperti Asia, Eropa, dan juga Amerika. Dan saya menghadirkan data ini berdasarkan TIV atau TIV singkatan dari Trend Indicator Value. Ini adalah satuan khusus yang diciptakan oleh SIPRI atau Stockholm International Peace Research Institute untuk mengukur volume transfer senjata. Pemirsa, bukan nilai uang dalam bentuk dolar atau rupiah, namun secara langsung. Singkatnya, TIV ini berfungsi untuk mengukur kapabilitas militer yang ditransfer bukan sekedar harga barangnya. Langsung saja kita melihat datanya, Timur Tengah ini masih menjadi salah satu pasar senjata terbesar di dunia. Saya sudah highlight pemirsa warnanya.
Timur Tengah ini yang berwarna hijau. Nanti kita juga akan membahas lebih rinci terkait dengan MENA. MENA ini adalah Middle East and North Africa atau Timur Tengah dan Afrika Utara. Laporan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI menunjukkan kawasan Timur Tengah ini memang menyumbang sekitar 27% pemirsa. Di angka 27% dari total impor senjata global pada periode tahun 2020 hingga sampai tahun 2024 pemirsa. Dan impor senjata ke Timur Tengah pada tahun ini sebenarnya turun 20% dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2015 hingga tahun 2019. Terjadi penurunan sebesar 20%. Namun dalam laporannya SIPRI menulis kawasan ini hampir pasti tetap menjadi wilayah impor senjata yang besar mengingat masih banyak pesanan yang belum dikirim. Sementara Afrika Utara menyumbang sekitar 2,2%. Afrika Utara ini masuk ke dalam MENA pemirsa. Dan seperti yang kita ketahui karena memiliki keterkaitan geografis dan dinamika keamanan yang kuat, Timur Tengah dan Afrika Utara sering digabung dalam wilayah Middle East and North Africa atau MENA. Ini yang saya sampaikan pemirsa. Ini adalah kondisi geografis yang menunjukkan antara Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan data SIPRI juga menunjukkan sejak awal 2000-an, kawasan MENA, garis terputus-putus yang berwarna hijau ini pemirsa dari awal tahun 2000-an, ini kita bisa melihat memang terus menjadi salah satu pasar senjata yang terbilang terbesar di dunia. Lebih unggul dibandingkan yang lainnya pemirsa. Di sini Amerika dan Afrika sendiri memang masih yang terbawa. Sementara untuk kawasan MENA, katakanlah dua wilayah tertinggi. Lantas yang menjadi pertanyaan sebetulnya, siapa pembeli dan pemasok utama dari senjata? Ini dia, pangsa pemasok senjata ke negara MENA atau Middle East and North Africa. Impor senjata ke Timur Tengah pada periode tahun 2020 hingga 2024 sebenarnya turun sekitar 20% seperti yang tadi saya sampaikan dibandingkan tahun 2015 hingga 2019. Namun SIPRI menilai penurunan ini tidak mencerminkan berkurangnya kebutuhan militer karena hal ini banyak pesanan senjata masih dalam proses produksi dan belum dikirim. Dominasi kawasan MENA terlihat dari daftar importir terbesar dunia. 4 dari 10 importir senjata terbesar dunia berasal dari kawasan ini. Kita langsung lihat saja pemirsa, di sini ada data-datanya, yaitu di sini ada Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Rusia, Spanyol, Turki, China, Kanada, dan juga Israel. Dari sisi pemasok memang Amerika Serikat masih menjadi pemain utama pemirsa di angka 50,3%. Sementara itu negara-negara bisa dikatakan disusul oleh Italia 12%, pemirsa, lalu Perancis seperti saya sampaikan di 9,7%, lalu juga Jerman di 7,6%, Inggris Raya 4,3%, Rusia 4,1%, dan diikuti juga di sini ada data yang bisa Anda saksikan pemirsa, sedangkan memang China dikatakan hanya menyumbang sekitar 1,2%. Ini menunjukkan bahwa pasar senjata Timur Tengah masih didominasi pemasok barat. Dominasi pemasok di MENA sendiri memang secara keseluruhan, tadi kita bisa melihat Amerika Serikat sebagai pemain tunggal yang menguasai 50% angkanya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lagi, kalau tadi berdasarkan antar wilayah, kita akan melihat daftar negara pembeli. Berbeda dengan tadi wilayah yang mengkomparasi antara Asia, lalu juga Amerika, Timur Tengah. Kali ini saya akan langsung merinci terhadap negara-negaranya pemirsa. Ini bisa kita lihat pemain-pemain besar di sini. Anda bisa melihat salah satunya adalah lonjakan tertinggi di sini adalah Qatar yang signifikan pemirsa. Qatar berwarna biru dari tahun 2000-an, lalu akhirnya bisa unggul di peringkat pertama di tahun 2020 hingga 2024 di sini pemirsa. Sementara itu di peringkat kedua pun yang berwarna kuning ada Arab Saudi yang menurun di angka 9.735. Anda bisa lihat detailnya di sini pemirsa. Arab Saudi masih menjadi salah satu pembeli senjata terbesar meski impor senjatanya turun sekitar 41% dan juga Arab Saudi masih menyumbang sekitar 23% impor senjata di kawasan MENA. Dan kita bisa katakan juga pemirsa di sini ada banyak sekali data-datanya, bukan hanya Arab Saudi saja namun Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, Israel dan juga Aljazair. Dan dalam periode tersebut bisa kita katakan memang di sini ada banyak yang menunjukkan bahwa Timur Tengah dan Afrika Utara ini lagi-lagi menjadi negara baik itu yang membeli senjata dan juga memang dikirim langsung dari Amerika Serikat. Sehingga menunjukkan bahwa memang ternyata perang dan eskalasi di Timur Tengah ini menjadi sisi lain di mana kita bisa melihat
bahwa nyatanya pertahanan udara ini menjadi suatu hal yang penting bagi berbagai negara, salah satunya di Timur Tengah ini pemirsa. Dan usai jeda, kami akan menghadirkan informasi lainnya pemirsa.